senja yang tak pernah benar-benar pulang di dunia ini. Ada beberapa cerita yang tidak dibuat untuk membuat kita takut. Tidak juga untuk membuat kita menangis, tetapi untuk menemani seseorang yang diam-diam sedang merasa sendirian. Dan malam ini, aku ingin menceritakan tentang seorang kakek tua di sebuah desa kecil yang setiap sore selalu menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan kabut tipis setiap pagi, hiduplah seorang kakek tua bernama Bahri. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua dengan halaman penuh bunga melati. Setiap sore, anak-anak desa selalu datang ke rumahnya, bukan untuk bermain, melainkan untuk mendengar cerita. Karena kakek Bahri dikenal sebagai orang yang punya cerita paling indah di desa itu. Dan anehnya, tak ada satupun orang yang pernah merasa bosan mendengarnya. Suara beliau pelan, tenang, hangat seperti angin sore setelah hujan. Suatu malam, hujan turun perlahan membasahi desa. Anak-anak kembali berkumpul di teras rumah sang kakek. Lampu minyak menyala redup, suasana terasa damai. Lalu seorang anak bertanya pelan, "Kek, kenapa kakek selalu tinggal sendirian?" Kakek Bahri tersenyum kecil, tatapannya mengarah jauh keluar hujan. Kemudian, ia berkata pelan, "Karena seseorang yang paling kakek tunggu belum pernah benar-benar pulang." Anak-anak terdiam, hanya suara hujan yang terdengar perlahan. Lalu cerita itu dimulai. Dulu, ketika Bahri masih muda, ia jatuh cinta pada seorang gadis penjual bunga bernama Laras. Gadis itu sederhana, selalu memakai pakaian putih, dan setiap pagi ia berjalan membawa keranjang bunga sambil tersenyum pada semua orang. Bahri berkata, desa terasa lebih indah saat Laras tersenyum. Mereka sering duduk bersama di bawah pohon besar dekat sungai, bercerita tentang mimpi, tentang masa depan, tentang rumah kecil yang ingin mereka bangun bersama. Dan setiap kali senja datang, Laras selalu berkata, "Kalau suatu hari aku pergi, jangan lupakan suara sungai ini." Bahri muda hanya tertawa saat itu, karena baginya Laras tidak akan pernah pergi. Namun hidup kadang membawa cerita yang tidak pernah siap kita dengar. Suatu hari, perang datang. Desa kecil mereka mulai tidak aman, dan Bahri harus pergi ke kota untuk bekerja. Sebelum berangkat, Laras memberinya sebuah gelang kecil dari benang merah. Lalu berkata pelan, "Kalau rindu, lihat gelang ini." Bahri berjanji akan kembali sebelum musim hujan tiba, tapi ternyata janji kadang kalah oleh keadaan. Hari berubah minggu, minggu berubah bulan. Dan saat Bahri akhirnya kembali ke desa, rumah Laras sudah kosong. Tak ada siapapun, hanya bunga melati yang tumbuh liar di halaman rumahnya. Bahri mencari kemana-mana, namun semua orang hanya berkata, Laras pergi setelah menunggu terlalu lama. Sejak hari itu, Bahri selalu datang ke sungai setiap sore, duduk di bawah pohon besar yang sama, menunggu seseorang yang mungkin tidak akan pernah kembali. Namun anehnya, ia tidak pernah terlihat sedih. Karena baginya, cinta tidak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta hanya tentang tetap mengingat seseorang dengan tulus, meski dunia memaksa kita untuk melepaskannya. Hujan di luar semakin pelan. Anak-anak mendengarkan tanpa suara, dan kakek Bahri kembali tersenyum kecil. Kalian tahu kenapa kakek suka bercerita? Anak-anak menggeleng perlahan. Karena selama seseorang masih mengingat cerita tentang kita, maka kita belum benar-benar hilang. Malam itu, tidak ada yang langsung pulang. Anak-anak tetap duduk diam, mendengarkan suara hujan. Dan untuk pertama kalinya, mereka mengerti bahwa beberapa cerita bukan dibuat untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menemani hati, agar tidak merasa sendirian. Dan mungkin di luar sana, ada seseorang yang masih menunggu. Ada seseorang yang masih mengingat. Atau mungkin ada hati yang belum benar-benar pulang. Jika cerita malam ini menemani kesunyian kalian, jangan lupa kembali lagi ke channel ini. Karena
masih banyak cerita lain yang akan menemani malam kalian berikutnya, temani perjalanan cerita berikutnya. Dan biarkan setiap kisah menjadi teman di saat dunia terasa terlalu sunyi. Sampai bertemu di cerita selanjutnya.